Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fadila dengan NIM 2011031042 dari kelas 1B, Prodi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah Sistem Instrumentasi dan dosen pengampu Bapak Firmansyah STMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat ukur termometer inframerah. Termometer inframerah atau infrared thermometer adalah sebuah alat ukur yang berfungsi untuk mendeteksi temperatur pada benda atau objek dari kejauhan dengan radiasi inframerah yang dipancarkan ke objek atau benda tersebut. Termometer inframerah tergolong dalam jenis inframerah jarak jauh dengan panjang gelombang adalah 10 sampai 100 mikrometer. Adapun komponen-komponen dalam termometer inframerah yaitu yang pertama, detektor. Detektor merupakan suatu sensor elektronik yang dapat berfungsi mengubah sinyal gas pembawa dan komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik. Yang kedua, amplifier. Amplifier merupakan rangkaian komponen elektronika yang digunakan sebagai penguat. Yang ketiga, ADC atau Analog to Digital Converter. ADC merupakan perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Dan yang keempat, layar display. Layar display adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai tampilan suatu data dalam bentuk karakter, huruf, grafik, maupun angka. Baiklah, dapat dilihat dari gambar komponen-komponen termometer inframerah. Yang pertama detektor, gambar kedua amplifier, gambar ketiga ADC, dan gambar keempat layar display. Selanjutnya, prinsip kerja termometer inframerah. Termometer inframerah merupakan salah satu sensor non-kontak yang digunakan untuk mengukur suhu. Setiap benda di atas 0 absolut akan memancarkan radiasi inframerah. Range inframerah yang digunakan dalam pengukurannya adalah 0,78 mikrometer sampai 14 mikrometer. Prinsip kerja termometer inframerah ini cukup sederhana. Termometer inframerah bekerja dengan mengukur energi inframerah yang dipancarkan objek. Energi inframerah yang dipancarkan objek dikumpulkan dan difokuskan ke detektor. Detektor akan mengubah energi inframerah menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik yang dibangkitkan kemudian diperkuat dengan amplifier. Dikuatkan karena sinyal listrik yang dibandingkan sangat kecil dan berupa sinyal analog. Untuk keperluan display, sinyal kemudian diubah menjadi sinyal digital oleh ADC. Pengolahan sinyal digital mengubah sinyal menjadi harga keluaran yang sesuai dengan harga temperatur objek. Temperatur kemudian bisa ditampilkan pada display sehingga bisa dibaca oleh penggunanya. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan termometer inframerah. Yang pertama, kelebihannya, mengukur suhu dapat dilakukan secara non-kontak ataupun tanpa bersentuhan dengan objek, sehingga tidak mempengaruhi proses pengukuran suhu. Yang kedua, suhu yang terukur cepat direspon oleh termometer dan cepat tertera nilainya di layar. Yang ketiga, dapat secara otomatis atau tanpa diperhitungkan dalam mengkonversikan dari satuan skala ke skala lainnya. Yang keempat,
mudah dibawa karena ukurannya yang tidak terlalu besar dan ringan. Dan yang terakhir, dengan menggunakan energi dari sinar inframerah, maka termometer dapat mengukur suhu dengan tepat pada sasarannya. Adapun kekurangan termometer inframerah, yaitu harganya relatif mahal. Selanjutnya, cara menggunakan termometer inframerah. Termometer inframerah merupakan alat ukur suhu yang cara pakainya cukup mudah, karena tanpa harus bersentuhan dengan objek yang akan diukur suhunya. Termometer ini memiliki kemampuan mengukur suhu benda atau objek yang akan diukur dengan cara mendeteksi suhu secara optik. Ketika radiasi energi sinar inframerah terukur, maka radiasi tersebut akan disajikan sebagai suhu hasil pengukuran pada termometer. Termometer inframerah biasa digunakan untuk objek yang memiliki suhu sangat tinggi yang tidak memungkinkan untuk disentuh. Untuk kondisi yang lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengukur suhu objek atau benda yang bergerak seperti mesin dan benda bergerak lainnya. Yang kedua, mengukur suhu objek yang berada dalam kondisi berbahaya seperti tegangan tinggi. Yang ketiga, mengukur suhu tubuh pada makhluk hidup yaitu manusia ataupun hewan. Yang keempat, mengukur suhu benda yang sangat tinggi sehingga tidak bisa jika disentuh langsung, seperti termokapel, furnace, dan lainnya. Yang kelima, inframerah dapat mendiagnosa letak titik api. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.